Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan dimanapun kita saat ini berada. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari naikkan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan tayangan hari ini, dan kita percaya dalam kebaktian hari ini setiap kita, saya percaya berdoa Roh Kudus akan menolong, menjelaskan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan kepada setiap saudara, bahkan menolong saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Di sekitar kita, di lingkungan kita, kita mengalami hal-hal yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita sedang bingung apa yang akan kita lakukan ke depannya. Apa yang kita rencanakan mungkin dari awal tahun 2020 meleset semuanya.
Tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini akan membuat kita semakin percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan. 2020 kita awali dengan musibah juga, musibah banjir khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kita tahu semua, cepat kita lewati, tapi hari ini kita sedang menghadapi satu musibah, satu hal yang membuat kita semuanya bingung. Wabah virus corona COVID-19 membuat apa yang kita rencanakan berubah total. Bahkan menjadi fokus tidak hanya di sekitar kita, kota kita, provinsi kita, bahkan negara kita, bahkan seluruh belahan bumi di dunia ini konsentrasinya sedang ke sana. Bapak Ibu, kita lihat dalam perkembangan yang ada di dunia ini sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Alkitab, apa yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita, mari kita belajar bersama. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dari kita lahir mungkin sampai nanti kita mengakhiri di dalam Tuhan, kita tentunya berharap seperti itu, dan kita percaya seperti itu akan mengalami banyak masalah. Akan mengalami banyak tantangan Bapak Ibu. Saya percaya itu dan kita tahu itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk terus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi dalam dunia ini ada hal-hal yang masih dalam kontrol kita, masih dalam coverage kita untuk menyelesaikannya, atau mungkin kalau enggak kita ya perusahaan atau kota atau bahkan negara. Tapi ada juga masalah-masalah yang di luar kontrol kita Bapak Ibu. Kita pernah mengikuti satu training yang namanya Doulos Camp, mungkin sebagian kita pernah ikut. Ada satu moto yang disampaikan, bukan soal benar atau salah, tetapi masalah respon Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi satu masalah, apa yang menjadi respon kita? Kadang masalah itu sesuatu yang bisa benar, bisa juga salah, bisa juga yang di luar prediksi kita. Tapi respon kita menyelesaikan masalah itu yang menjadi kuncinya. Kadang kita ketemu dua orang yang berbeda, si A dan si B lah katakan. Menghadapi masalah yang sama, menghadapi pergumulan yang sama, menghadapi kesulitan yang sama. Tapi si A sangat putus asa, dia bingung, dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan dia sudah angkat tangan menyerah. Tapi si B dengan tenang dia boleh menyelesaikannya. Dia tetap tidak mengumpat, tidak memaki-maki, dia tetap bersyukur. Kira-kira apa sih yang membedakan? Respon. Dan respon itu timbul dari mana? Dari apa yang dia yakini, value yang dia miliki, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik walaupun situasinya tidak baik. Bapak Ibu, seperti rumah atau pohon. Ketika kita lihat dua buah rumah atau dua buah pohon, kadang-kadang mungkin sama aja ya. Tapi ketika terjadi musibah, terjadi angin, badai, mungkin banjir, disitulah kelihatan kualitas rumah yang satu dan rumah yang kedua. Pohon yang satu dan pohon yang kedua. Dan hari ini Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Dalam Alkitab, dalam Matius 5-7, kita bisa mendapatkan di sana judulnya adalah khotbah di bukit. Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat khotbah di bukit apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sana. Di sana banyak sekali yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita, dan saya rindu mau sharing tentang khotbah di bukit ini. Kalau kita lihat khotbah di bukit itu saya sudah periksa ada 15 perikop. Kurang lebih ya ada 15 judul khotbah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya atau kepada orang pada zamannya. Saudara, ada 15 kurang lebih serial khotbah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang menarik, pada perikop-perikop akhir, Tuhan Yesus mengajarkan satu perikop yang menarik. Judulnya adalah 2 macam dasar. Dan itu yang hari ini saya mau bahas. Bagaimana kita sebagai orang percaya belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita buka ayat kita hari ini dari Matius 7
ayat 24 sampai 27. Saya bacakan dengan cepat untuk kita semua. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, apa yang dalam waktu singkat ini kita mau pelajari tentang perikop 2 macam dasar ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingatkan, pesankan kepada setiap kita bahwa kita harus membangun rumah. Dalam hal ini adalah kehidupan rohani kita di atas batu yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita atau di atas firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang disebut bijaksana dalam perikop ini dikatakan yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ini menjadi satu paket, mendengar dan melakukan. Kalau kita sering dengar 4M, mendengar atau membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan menyaksikan, membagikan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Bapak Ibu, bagaimana kita terus mendengar firman Tuhan? Bagaimana hati kita dan pikiran kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan? Mazmur 1 katakan demikian, betapa ku cintai Tauratmu dan kurenungkan siang dan malam. Pemazmur juga katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa di hadapanmu. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa kita harus terus hidup, mengisi hidup kita, hati, pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut kita ini, apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, yang keluar melalui mulut kita adalah firman Tuhan. Kalau hati kita ini diisi oleh amarah, kemarahan, kebencian, persungutan yang ada dalam diri kita, otomatis yang keluar juga seperti itu. Dalam perikop yang sebelumnya, dalam Matius 5-7, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus juga menyinggung tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Saudara, untuk menjadi garam dan terang dunia, orang melihat perkataan kita, orang melihat perbuatan kita. Mari kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan terutama yang kita katakan boleh menguatkan saudara-saudara kita. Apalagi dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang yang tertekan, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang hilang harapan. Tetapi ketika perkataan kita membangun, kita boleh menguatkan mereka. Amsal 18 ayat 21 katakan demikian, hidup mati itu dikuasai lidah. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, apa yang akan kita gemakan dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita? Apakah firman Tuhan, apakah hal-hal yang membangun, atau hal-hal yang justru menjadi batu sandungan? Saya rindu hari ini kita diingatkan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Hati-hati dengan lidah kita ini. Hati-hati. Kalau hari-hari ini juga hati-hati dengan jari kita. Ketika kita posting segala sesuatunya, kita forward segala sesuatunya, coba pikirkan. Coba pikirkan kembali. Apakah itu menjadi berkat atau justru sebaliknya? Apakah itu membangun atau sebaliknya Bapak Ibu? Yang kedua adalah yang tadi mendengar, sekarang ini melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 katakan gini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Bapak Ibu, ketika
Musa perpisahan dengan Yosua. Yosua perintahkan kepada orang-orang Israel pada zamannya itu untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, merenungkan dan bertindak sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi tidak hanya memperkatakan, tidak hanya merenungkan, tapi bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Amin Bapak Ibu. Apakah tidak sulit atau alias mudah melakukan firman Tuhan? Relatif Bapak Ibu, relatif. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus menjanjikan penolong kepada setiap kita. Yohanes 14 ayat 26 katakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu apa yang telah aku katakan. Jadi Roh Kudus yang pada dasarnya adalah penolong yang Allah kirimkan untuk menolong setiap kita. Dialah yang hari lepas hari akan mengingatkan setiap firman yang mungkin pernah saudara dengar melalui khotbah seperti ini, melalui radio, melalui TV, melalui lagu-lagu yang disampaikan, banyak lagu-lagu yang diambil dari Alkitab, itu akan mempengaruhi, menambah perbenaran firman Tuhan yang ada di hati kita, di pikiran kita, dan Roh Kudus akan terus mengingatkan itu menjadi penolong buat setiap kita untuk hari-hari kita melakukan firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya apa yang Tuhan ajarkan melalui dua macam dasar tadi. Yang kedua adalah, yang pertama mendengar dan melakukan. Yang kedua adalah biarlah kita menjadi siap atau kuat ketika harus menghadapi masalah yang harus kita hadapi. Matius 7 ayat 25 katakan demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, jadi dari dulu Tuhan Yesus sudah ingatkan kepada kita bahwa akan terjadi yang namanya hujan, kemudian ada banjir, kemudian badai yang melanda. Dalam perumpamaan tersebut adalah rumah tersebut, bangunan yang ada entah di atas batu atau di atas pasir. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa akan ada masalah sepanjang hidup kita. Akan ada masalah entah kecil, entah besar, entah ringan, entah berat. Itu relatif Bapak Ibu. Ada satu cerita, ilustrasi, katakanlah kita pulang belanja dari satu supermarket, kita beli beras, satu karung entah 15 atau 20 kilo. Terus begitu turun dari mobil, kita suruh anak kita mungkin yang 5 tahun, Dek, tolong pindahin beras itu ke dalam. Anak 5 tahun membawa beras 20 kilo pasti tidak mampu. Karena kapasitas dia belum sampai ke sana. Dia belum punya kekuatan untuk mengangkat itu. Tetapi ayahnya, papanya dengan mudahnya mengangkat beras itu ke dalam. Karena apa? Karena lebih kuat. Berasnya sama-sama 20 kilo, yang satu bisa mengangkat ayahnya, yang anaknya tidak bisa mengangkat. Jadi bebannya sama, tapi kemampuan, kekuatan kita itu yang membedakan. Firman Tuhan juga mengajarkan ketika rumah itu dibangun di atas batu yang kuat, dia kuat menanggung segala beban, badai, banjir. Tapi yang di atas pasir, dia akan hancur disapu oleh badai itu. Begitu pun dalam kehidupan kita. Kadang kita mengalami pencobaan dari si iblis. Pencobaan dari si iblis. Kita dengar firman Tuhan bahwa lihatlah si iblis seperti harimau yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kadang juga masalah itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita kurang berhikmat, kita teledor, makan sembarangan, gaya hidup tidak benar, gaya hidup keuangan finansial kita juga kacau gitu. Itu membuat kita mengalami masalah. Ada juga ujian iman. Kita dengar, kita lihat, kita baca kisah tentang Ayub. Bagaimana dia melewati masa-masa yang membuat dia mengatakan dahulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Tapi sekarang setelah dia melewati itu semua, dia melihat Allah sendiri. Abraham diuji, anaknya satu-satunya Ishak, anak perjanjian.
disuruh dipersembahkan, tapi dia lulus dari ujian itu. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ujian, masalah, cobaan atau apapun lah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, mari kita ingat banyak firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap bersemangat, punya pengharapan di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Karena itu Allah setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia berkata ia akan memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, mungkin entah udah berapa lama kemudian Roh Kudus ingatkan. Ketika kita menghadapi suatu ujian pencobaan yang berat, Roh Kudus mengingatkan kepada kita firman Tuhan seperti ini. Roma 8 ayat 28 katakan seperti apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, iman kita dibangun, iman kita dipulihkan, iman kita semakin punya pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Yang hari-hari ini sedang banyak kita baca di WA, di grup Mazmur 91. Mari kita baca. Menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita untuk terus datang bersandar berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya mau sampaikan satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Satu teladan kita tentunya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ada satu tokoh yang namanya Raja Daud. Kisah 13 ayat 22 katakan seperti ini. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan melakukan segala kehendakku. Alkitab mencatat Daud itu berhasil dalam segala perjalanannya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Wah, luar biasa. Daud ini hatinya melekat kepada Tuhan. Dia sering suka sekali memuji, menyembah Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Merenungkan firman Tuhan siang malam. Mazmur katakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Karena dia tahu apa yang harus dia sampaikan sehingga dia tidak berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan hidup Daud sepertinya luar biasa berhasil dalam segala perjalanannya. Tapi kalau kita ingat bahwa Daud pernah mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Dalam perjalanannya dia mengalahkan Goliat. Dalam perjalanannya dia dieluk-elukan, dipuja-puja oleh orang Israel. Dia diangkat menjadi menantu oleh Raja Saul. Tapi Raja Saul iri kepada dia. Raja Saul iri kepada prestasi Daud. Dan Daud ingin dibunuh oleh Raja Saul. Daud lari. Daud juga pernah mengalami dikudeta oleh anaknya. Daud lari, pernah seperti jadi orang gila. Daud pernah pengen dilempari oleh anak buahnya ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Dan yang paling mungkin sering kita dengar bagaimana seorang Daud yang berkenan kepada Tuhan juga pernah melakukan dosa yang luar biasa. Dia dalam skenarionya membunuh Uria, anak buahnya sendiri, prajuritnya sendiri, demi mendapatkan Betseba untuk diambil menjadi istrinya. Tapi luar biasanya adalah ketika Daud tetap melekat kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur dia dengan segala kekuasaan yang dia punyai, dia bisa mengelak, bahkan dia bisa menangkap Nabi itu fitnah dan lain sebagainya. Tapi luar biasa apa yang respon Daud katakan, aku berdosa kepada Tuhan. Dia bertobat. Itulah Bapak Ibu, ketika kita melekat kepada Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang buruk seperti ini. Tetapi kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Banyak hal yang Daud lakukan luar biasa sehingga dia dikatakan berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam perjalanan hidupnya dengan segala suka duka, dengan segala hal-hal yang dia alami, baik hal-hal yang menyedihkan, baik hal yang luar biasa berprestasi, dia boleh katakan dalam Mazmur 121,
Aku memandang kepada gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan dia boleh menyaksikan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, biarlah doa Daud ini pada hari-hari ini boleh juga menjadi doa iman percaya kita ketika saudara melihat mau dari mana pertolongan. Bahkan ketika wabah ini semakin luar biasa mewabah, dari manakah akan datang pertolongan kita? Betul, kita sebagai warga negara kita akan ikuti apa yang pemerintah katakan, kita sukseskan apa yang pemerintah himbau untuk kita belajar di rumah, untuk kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, kita menjaga jarak dalam komunitas kita supaya wabah ini tidak semakin menjalar, terputus penularannya. Tapi satu hal, kita melakukan bagian kita dan setelah itu kita mau berdoa, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Biarlah pertolongan kita, pertolongan bahkan bangsa Indonesia, pertolongan di dunia ini datangnya adalah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu ayat ajakan simpatik dari Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari respon panggilan simpatik, panggilan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, karena segala beban kita akan terlepas ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat dan syukur Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, yang hamba sampaikan, yang Roh Kudus juga sampaikan, tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mencapai sasarannya, membuat setiap kami yang mendengarkan dikuatkan, iman percaya kami dibangun. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam situasi yang mungkin tidak sesuai harapan kami. Kami terus bersandar, berteriak kepadamu. Kami mau meresponi panggilan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, yang penolong, yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini
Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tuhan, tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Tunjukkan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat. Arahkan hatimu, imanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah segala rahmat anugerah dari Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta kekuatan, penghiburan, penyertaan hari lepas hari dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai saudara, menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat-Mu. Haleluya, amin.